فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أنه رأى رجلا وما يؤمن أكثرهم بمعنى لي في يده خيط قوله وما يؤمن أكثرهم بالله
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala babu majaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang datang tentang ruqyah-ruqyah. Ruqa itu bacaan-bacaan yang dibacakan dalam rangka untuk menghilangkan mudarat. Ar-ruqa jam'a dari ruqyah. Karena beliau tidak menyebutkan, kita tambahkan. Ar-ruqa itu bentuk jamak dari kata ruqyah. Wahiyal qiraah. Maknanya ruqyah itu adalah qiraah, bacaan. Ya, sesuatu yang dibacakan kepada orang yang sakit. Wat tamaim, dan tentang tamimah, jimat. Sudah lewat pengertiannya tamaim. Itu sesuatu yang digantungkan dalam rangka untuk menolak penyakit ain. Ai minan nahi amma la yajuzu minha. Yang dimaksud dengan bab ini adalah larangan dari apa-apa yang tidak boleh darinya. Angkat. Yang lagi taruh di situ udah mereng kayak gitu. Semuanya itu. Yaitu dari larangan dari apa yang tidak boleh darinya. Karena tidak semuanya haram. Seperti ruqyah, ada yang diperbolehkan. Munasabatul bab di kitab tauhid. Adapun kaitan bab ini terhadap kitab tauhid adalah annahu istimrarun fi dzikril asya' allati tukhillu bi aqidati tauhid. Ini adalah lanjutan, istimrar, dan lanjutan dalam penyebutan perkara-perkara yang bisa mencoreng akidah tauhid. Tukhillu, yang bisa merusak, yang bisa mencoreng akidah tauhid seseorang. Minar ruqa wa tamaim syirkiyah, berupa ruqyah-ruqyah maupun jimat-jimat yang berbau syirik. Jadi kaitannya dengan kitab tauhid jelas ya. Bahwasanya ini masih lanjutan penyebutan perkara-perkara yang bisa merusak tauhid seseorang. Fi sahihi an Abi Bashir Al-Ansari. Di dalam sahih, ai fi sahihain. Yang dimaksud adalah sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari. Abu Bashir sahabiyun syahida Ghazwatal Khandaq. Abu Bashir adalah sahabat yang menyaksikan perang Khandaq. Mata ba'da sittin, beliau wafat setelah 60 tahun. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya dia pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanannya. Fa arsala rasulan. Maka beliau pun mengutus seorang utusan. Rasul mengutus seorang utusan. Apa isi perintahnya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kilada. Jangan ada tersisa di leher unta satupun kilada. Jangan ada tersisa di leher-lehernya unta itu kilada. Kilada ma yu'allaku fi raqabatil ba'ir wa ghairihi. Sesuatu yang digantungkan di leher unta ataupun yang selainnya, kalung. Jangan biarkan ada di leher-leher unta itu kalung.
min watarin, yang terbuat dari watar, dari senar. Wahid autar al-qaus, senarnya panah. Oh, senarnya panah ya, yang ditaruh di belakangnya itu yang bisa ditarik-tarik. Itu namanya apa? Itu namanya watar, senarnya. Nah. Aukilada. Perawinya ragu. Rasul nyuruhnya kiladah min watar atau kiladah gitu saja. Jangan sisakan di leher unta itu kalung. Nah, maksudnya adalah kalung yang dimaksudkan untuk menolak ain dari hewan tersebut. Kalau kalung untuk sekedar bisa ditarik boleh. Boleh, atau untuk bisa diikat, nggak apa-apa. Karena bukan tujuannya untuk mengharapkan manfaat darinya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh itu dikalungkan untuk jimat. Jadi pada hewan saja pun tidak boleh dipakaikan apa hewannya? Jimat berupa kalung yang digantung di leher. Au kiladah syakun minar rawi, atau kiladah saja lafadznya. Ini perawinya ragu. Perawinya ragu. Hal al-kiladah muqayyadah biqauniha min watarin au mutlaqah minal watari wa ghairihi. Para perawinya ragu, sebagian perawinya ragu, apakah kalungnya itu dibatasi hanya yang dari senar atau umum, mutlak, bebas. Baik dari senar maupun dari yang selainnya. Yang manapun hukumnya tetap sama, umum. Mau dari senar atau dari plastik atau dari bahan apapun hukumnya tetap sama. Kalau tujuannya adalah untuk menolak mudarat melalui kalung tersebut. Nah, al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa fi ba'di asfarihi. Beliau mengutus dalam sebagian safarnya man yunadi finnas, orang yang menyeru di tengah-tengah manusia, biizalatil qala'id, untuk menghilangkan kalung-kalung, allati fi riqabil ibil, yang ada di leher-leher unta, allati yuradu biha daf'ul ain, kalung yang diinginkan dengannya menolak penyakit ain. Misalnya untanya cantik, untanya bagus, ya kalau orang melihat orang iri sehingga bisa menimpakan apa? Ain. Maka keyakinannya mereka itu dahulu di masa jahiliyah dikalungi ya untanya dengan kalung supaya apa? Menolak penyakit ain menurut keyakinan mereka. Nah, makanya oleh Rasul diperintahkan agar jangan ada lagi yang menggantungkan kalung di lehernya siapa? Unta. Wadaf ul afat, dan menolak penyakit. Li'anna dzalika minasyirkil ladzi tajibu izalatuhu, karena ini termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Hewan saja nggak boleh, apalagi manusia. Pakai apa ini? Pakai jimat. Nah, dengan meyakini bahwasanya itu bisa menolak bahaya atau mudarat. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibili wa nahwiha al-autara wa ma fi ma'naha lidafil afat haramun wa syirkun. Dari sisi bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya menggantungkan kepada unta atau yang semisalnya berupa tali senar atau yang semakna dengannya untuk menolak mudarat, menolak penyakit, hukumnya adalah haram dan syirik. Li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah. Karena ini termasuk menggantungkan jimat yang diharamkan. Jadi nggak mesti kepada manusia digantungkan jimat itu. Digantungkan kepada selain manusia pun hukumnya tetap sama. Kenapa? Karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi kalau digantungkan di mobil atau di kereta atau di depan pintu rumah, hukumnya sama? Sama. Atau di atap ketika rumahnya belum jadi, iya kan? Kadang digantung apa? Nggak pernah nengok. Di atapnya itu digantung, taruh apa? Pisang. Nggak pernah ngeliat. Ketika masih kayu-kayu itu ditaruh apa? Pisang. Nah, entah itu supaya cepat jadi, entah itu supaya nggak kena apa ini, ganggu orang atau yang semisalnya. Nah, maka hukumnya adalah haram dan syirik.
Li'annahu min ta'liqit tamaimil muharramah. Karena ini termasuk menggantungkan jimat yang diharamkan di dalam Islam. Ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, baca Iqbal. Naam. Anna ta'liqal autari lidaf'il afat fi hukmit tamaimi fit tahrim. Coba artikan. Iya, iya, iya. Sehukum, sama hukumnya dengan jimat secara dalam hal keharamannya. Bahwasanya menggantungkan senar atau yang selainnya untuk menolak penyakit. Iya, fil hukmit tamaim. Sama hukumnya dengan jimat dari sisi keharamannya. Dari sisi keharamannya. Walaupun yang digantungkan berupa senar. Yang kedua, Abdurrahman. Izalatul mungkari. Artinya, mana pengingkaran? Apa izalah? Menghilangkan kemungkaran. Yang namanya kemungkaran dihilangkan. Apalagi orang-orang yang punya kekuatan, yang punya wewenang, yang punya kuasa. Iya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Azmar yang ketiga. Kalau dia isim. Nu. Fil mudhari. Daya. Akidatahum. Tablighun nasi, penyampaian kepada manusia, ma yasunu akidatahum, perkara yang bisa melindungi akidahnya mereka. Sianah itu penjagaan. Ya, yang bisa melindungi dan menjaga akidahnya mereka. Disampaikan kepada manusia, perkara-perkara yang bisa diharapkan menjaga akidahnya manusia. Nah, paham ya bab jimat ya? Nah, jadi walaupun tidak kepada manusia juga hukumnya sama. Walaupun kepada selain manusia. Yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah ini adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadisnya riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nanti akan datang definisinya masing-masing. Sayati syarhul mufradat fi kalamil musannif. Akan datang penjelasan kata-kata. Mufradat itu kata-kata. Dalam ucapannya musannif nanti. Nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan. Makanya beliau nggak mau menjelaskan biar nggak bolak-balik. Asyarh. Nanti saja kita baca. Sekalian sama hadis yang terakhir ini. Al-makna al-ijmali lil hadis, atau kita baca saja ya biar paham. Mana? Atau nanti sajalah. Yang penting kan ruqyah sama tamaim kan sudah, paling tinggal tiwalah, ya kan? Tiwalah itu sebenarnya jimat juga, tapi jimat untuk pelet. Untuk pengasihan, supaya orang lain senang dengan kita. Atau kalau perempuan supaya cinta kepada dia, supaya tertarik, itu namanya tiwalah. Yang mendatangkan kecintaan. Semuanya adalah syirik, kata Rasul, tiga-tiganya. Ya, nanti akan datang rinciannya untuk ruqyah, sebagiannya ada yang diperbolehkan. Nah, karena ada dalil yang membolehkan. Sebenarnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah kepala desa yang terkena sengatan. Dengan surat apa? Hah? Dengan surat apa tadi? Al-Fatihah. Al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbiru,
Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan an-nasti'mal hadhil asya. Bahwasanya penggunaan perkara-perkara ini 3. Apa saja tadi? Akbar? Ruqyah, jimat, dan tiwala, pelet. Nah. Bahwasanya penggunaan perkara-perkara ini liqasdi daf'il madar wa jalbil masalih, untuk menolak mudarat atau mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan manfaat seperti yang terakhir. Iya, tiwala. Min indi ghairillah, mencarinya dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun billah. Itu semuanya adalah kesyirikan kepada Allah. Ya, pakai jampi-jampi atau jimat-jimat atau pelet-pelet, ya, berharap datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat dari selain Allah, maka ini hukumnya syirik. Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbil khair, karena dia tidak menguasai penolakan terhadap mudarat dan pendatangan terhadap kebaikan illallah. Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khairi illallah subhanahu, karena tidak ada yang bisa menguasai penolakan mudarat dan pendatangan manfaat kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khabar ma'nahu nahi an hadzal fi'il, dan pemberitahuan ini maknanya adalah larangan. Ada larangan sebenarnya. Kan enggak ada dalam lafadznya, ada larangan. Jangan pakai ini, ada. Enggak ada, cuman berita saja kan. Bahwasanya 3 ini termasuk syirik. Tapi walaupun isinya berita, tapi maknanya apa? Larangan. Maknanya apa? Larangan dari melakukan ketiga perkara tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab. Anna fihi bayana anna istimala hadhil asya' al-madhkurah syirkun yukhillu bitauhid. Bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan penggunaan perkara-perkara yang disebutkan ini merupakan kesyirikan yang akan merusak tauhid. Ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, Ali. Yukhillu. Yata'ataha. Nah. Iya. Arti kan? Iya. Dari apa yang bisa merusaknya. Wa inkana. Oh ya, walaupun yata'atahu, walaupun dilakukan. Iya. Al-hatsu ala siyanatil aqidah. Anjuran untuk menjaga akidah. Amma yukhillu biha, dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, walaupun dilakukan oleh banyak orang, enggak peduli. Tetap orang manusia harus dijaga dari perkara yang bisa merusak akidah mereka. Nah, yang berikutnya, Lutfi. Tahrim, azam, isti, isti'mal, i, jadi apa u? Sembarang aja a, i, u. Iya, fihi. Tahrim istimali hadil asya al-madhkurah fi. Pengharaman penggunaan, istimal penggunaan. Haramnya penggunaan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, yaitu ruqyah, tamimah, dan tiwala. Akbar yang terakhir. Sah. Dia badal dari hadhi. Paham? Badal kul mingkul. Hadhihi nasab, afwan. Hadhihi nasab, maka salah juga nasab. Pokoknya yang setelah isim isyarah yang ada alnya itu biasanya apa? Biasanya jadi badal. Hadzal babu kabirun. Hadzal babu. Hadza jadi mubtada dia kan? Makanya Anda baca babnya jadi apa? Babu. Ya. Nah, atau saya membeli pintu ini. Ishtaraitu hadzal ba. Karena hadza jadi maf'ul bih. Ishtaraitu hadza al-baba. Kenapa baba? Karena bab jadi badal untuk hadza. Udah gitu. Lanjut Akbar.
Masih naatnya itu yang disebutkan. Iya. Nah, syirkun jadi apa Bar? Anna hadhihi thalatha al-mazkurata syirkun. Khobarnya khobarnya anna, makanya dia rafa. Min ghairi istisna'in. Anna hadhihi thalatha al-mazkurah syirkun min ghairi istisna'in. Bahwasanya 3 perkara yang disebutkan ini adalah syirik tanpa adanya pengecualian. Nah, tambahkan di situ kecuali untuk ruqyah, kecuali untuk ruqyah. Nah, kecuali untuk ruqyah. Maka ada yang sebagiannya diperbolehkan kecuali ruqyah. Itu enggak benar tanpa adanya pengecualian, itu tidak benar. Nanti akan datang penyebutannya ruqyah-ruqyah yang diperbolehkan. Nah, sebagaimana nanti datang dalam ucapan penulis. Tambahkan di situ faqad rakhasa fihi Rasulullah minal aini wal huma. Qala rahimahullahu taala, at-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Tamaim itu adalah sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak minal ain. Karena penyakit ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak demi melindungi dari penyakit ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, tetapi jika yang digantungkan berupa Al-Qur'an. Ya, ditulis Al-Qur'an kemudian dilipat digantungkan. Farakhasa fihi ba'du salaf, maka sebagian salaf telah memberikan keringanan. Kalau yang digantungkan itu berupa Al-Qur'an, sebagian salaf memberikan keringanan, enggak apa-apa kata mereka. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian lagi tidak memberikan keringanan. Sebagian lagi bilang tetap tidak boleh walaupun yang digantung adalah berupa Al-Qur'an. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan dia menjadikannya termasuk dari perkara yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang berpendapat yang kedua ini adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan walaupun yang digantung adalah Al-Qur'an tetap tidak boleh. Paham ya? Walaupun yang digantung berupa Al-Qur'an hukumnya sama terlarang. Warruqa, adapun ruqyah, hiyallati tusammal azaim. Dia adalah yang juga dinamakan dengan istilah azaim, azimat. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirki, dan dikhususkan darinya oleh dalil apa-apa yang kosong dari kesyirikan, makhola yang bebas dari kesyirikan, itu boleh, tidak mengapa, itu diberi itu khossa atau rokhasa, rokhasa, khossa, dikhususkan. Nah, tadi kan umum semuanya kan, di hadisnya tadi kan umum, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun, dikhususkan darinya oleh dalil atau khossat dalil mengkhususkan darinya apa-apa yang kosong dari syirik. Yang kosong dari syirik maka jelas tidak termasuk apa? Kesyirikan. Paham ya? Naam. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Dan Nabi SAW telah memberikan keringanan untuk meruqyah dari penyakit ain dan juga dari huma, dari sengatan. Wa tiwalatu, adapun tiwalah tadi, syai'un yasna'unahu, sesuatu yang mereka buat, yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, yang menurut sangkaan mereka bisa membuat wanita mencintai suaminya. Au yuhabbibul mar'ah ila zawjiha, membuat istri dicintai oleh suaminya, warrajul ila imra'atihi, dan suami kepada istrinya. Ini tadi kita katakan pelet. Ya, jimat pengasihan untuk mendatangkan rasa cinta, namanya tiwalah. Yu'allaqu 'alal aulad ay bi'anaqi sibyan, yang digantungkan di leher anak-anak. Kalau sekarang kita lebih banyak lagi, kadang di pergelangan tangan, kadang di kaki, kadang di pusar, ya. Hukumnya sama semuanya? Sama. Beda tempat naruhnya enggak masalah. Hukumnya sama karena sama-sama bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minal aini ay lidaf'il isabah bil ain, untuk menolak terkena dari penyakit ain. Al azaim jam'u azimah. Qila hiya ayatu minal Qur'an. Ada yang mengatakan dia adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an tuqra'u ala zawil ahad,
yang dibacakan kepada orang-orang yang memiliki cacat, zawil ahad, orang-orang yang memiliki cacat dibacakan supaya sembuh, supaya sehat, supaya normal. Autuqra'u fi ma'in, atau yang dibacakan ke air, wa yusqahul marid, dan diminumkan kepada orang sakit. Ada lagi yang mengatakan itu. Ya, jadi ayat Quran yang dibacakan kepada orang yang sakit atau yang cacat, atau yang dibacakan ke air kemudian diminumkan. Autuktabu fi sahn wa nahwihi wa tumha alkitaba bima'in wa nahwihi wa isqahu almarid, atau ayat yang dituliskan di piring, ya, atau mangkuk, sahn, atau yang semisalnya, kemudian dihapus tulisan itu dengan air atau yang semisalnya, baru kemudian diminumkan kepada orang sakit. Paham ya azimatnya ya? Nah, dibacakan atau ditulis kemudian dihapus, campurkan apa? Air, baru diminumkan kepada orang sakit. Nah, itu namanya apa? Azaim. Juga disebut dengan azaim. Ruqah, ruqyah. Salah satu cara-cara ngeruqyah. Bisa dibacakan langsung, bisa bacakan ke air, atau ditulis di mangkuk atau di piring kemudian dihapus tulisan dengan apa? Air yang akan diminumkan ke orang sakit. Itu namanya apa? Cara-cara ngeruqyah. Nah, boleh. Nah, boleh, yang penting syaratnya kosong dari apa? Dari kesyirikan. Nah, wa khassa minhu ay akhraja min umumihi, yaitu dikeluarkan dari keumumannya. Ad-dalil wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau tersengat. Kama sabaqa fi babi man haqqaqa tauhid, sebagaimana yang telah lalu dalam bab tentang penyempurnaan tauhid. Ma khala minasyirki, dikhususkan oleh dalil apa-apa yang kosong dari syirik. Jadi ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang bebas dari kesyirikan. Hanya sekedar Quran saja nggak apa-apa. Nah, al-isti'anah bi ghairillah bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah yang dilakukan dengan bantuan bi ghairillah, ya, termasuk yang dikecualikan, yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah. Walaupun ini sebenarnya termasuk minta bantuan kepada Allah pada hakikatnya. Dan juga sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya, atau doa yang diketahui datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasilu ma zakarahul musannif rahimahullahu taala fi hukmi hadhil asya' al-madhkurah ma yali. Dan kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis tentang hukum dari perkara yang disebutkan ini adalah sebagai berikut. Ini kesimpulannya, ini yang diambil. Annar ruqyata tanqasimu ila qismain. Ini satu kesimpulannya. Bahwasanya ruqyah terbagi menjadi berapa, Ali? Menjadi dua macam. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'un. Satu jenis yang disyariatkan, satu jenis yang terlarang. Fal masyru' ma khala minasyirki. Ruqyah yang disyariatkan adalah yang bebas dari kesyirikan. Wal mamnu' ma kana fihi syirkun. Dan yang terlarang adalah ruqyah yang mengandung apa, Abdullah? Yang mengandung apa, Zam? Kesyirikan. Nah, yang kedua, annat tamaim tanqasimu ila qismain. Bahwasanya jimat-jimat juga terbagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma'. Yang pertama, jenis yang terlarang secara ijma'. Semua ulama bilang nggak boleh. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, yaitu jimat yang mengandung kesyirikan, minta tolong sama selain Allah. Wa qismun mukhtalafun fi, jenis yang kedua, jenis yang terlarang dan diperselisihkan oleh para ulama terlarangnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama keterlarangannya. Wa huwa ma kana minal Qur'an, yaitu jimat yang terbuat dari Al-Quran. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian memberi keringanan, sebagian lagi tidak memberi keringanan. Qila innahu jaiz. Ada yang mengatakan bahwasanya dia boleh. Wa qila innahu mamnu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia apa nih? Terlarang. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang terlarang. Was-shahih, tapi pendapat yang benar annahu mamnu, bahwasanya dia terlarang. Kenapa?
saddan lizari'ati, dalam rangka menutup celah. Nanti kalau Quran dibolehkan jadikan jimat digantung, nanti orang akan bermudah-mudahan. Nanti dari Quran geser kepada yang selain Quran. Paham ya? Jadi supaya menutup celah, sekalian saja jimat dari Quran pun juga dilarang. Supaya orang nggak nanti geser dari Quran kepada selain Quran. Mentang-mentang udah dibolehkan dari Quran. Dan juga siyanatan lil Quran. Ini alasan yang kedua. Siyanatan lil Quran, dalam rangka menjaga dan melindungi Al-Quran. Karena kalau digantungkan nanti pada anak-anak. Ya namanya anak-anak main paret, main kotor. Iya, terkadang terkena najis ketika dia buang air. Nggak dilepas apanya? Apanya, Bas? Hah? Qurannya, jimat yang dari Qurannya. Maka menodai kesucian Al-Quran. Paham ya? Namanya dia main-main, tidak terawasi, maka itu akan menghinakan Al-Quran itu. Makanya ditutup saja celahnya. Maka jimat walaupun dari Al-Quran hukumnya tetap apa? Sama, yaitu tidak diperbolehkan. Nanti Ali baca dulu, yang tengok dulu mana yang dibaca. Jangan yang lain-lain dulu dikerjakan, nggak jelas-jelas. Apa yang kamu tulis itu? Hmm? Dihargai orang yang bicara itu dihargai. Nah, semuanya pun mau istirahatnya semuanya, bukan satu orang aja. Semuanya capek, semuanya mau santai semuanya. Wasohi annahu mamnu saddan lizari'ati wa siyanatan lil Qur'an. Dan yang benar hukumnya adalah terlarang dalam rangka menutup celah-celah dan menjaga Al-Qur'an. Yang ketiga, atiwalah mamnuun min ghairi khilaf. Yang ketiga, tiwalah pelet itu terlarang tanpa adanya khilaf. Dah, itu rincian-rinciannya. Li'annaha nau'un minas sihri, karena itu sejenis dari sihir. Sejenis dari apa? Sihir. Jadi untuk 3 perkara yang disebutkan, ya, maka ini rinciannya yang beliau sebutkan. Yang 3 tadi kan, yang pertama apa? Yang pertama ruqyah. Ruqyah terbagi menjadi 2. Ada ruqyah yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh yang kosong dari syirik. Yang terlarang ruqyah yang mengandung apa? Kesyirikan. Selesai untuk ruqyah. Kemudian yang kedua, tamaim. Ya, jimat, gantungan. Maka ini ada 2 rinciannya. Yang pertama yang terlarang secara ijma. Yang kedua yang diperselisihkan. Yang terlarang secara ijma adalah yang mengandung apa? Kesyirikan. Yang diperselisihkan yang terbuat dari apa? Al-Quran. Tapi yang benar adalah tetap terlarang dalam rangka menutup celah dan juga dalam rangka melindungi Al-Quran dari yang tidak pantas. Kemudian yang terakhir tiwalah. Tiwalah nggak pakai rincian. Semuanya apa ini? Terlarang secara ijma, nggak ada khilaf padanya. Udah paham ya? Untuk ruqyah, tamaim, tamimah, dan tiwalah. Ya, ingat tak-taknya semuanya ujungnya. Ruqyah, kemudian tamimah, kemudian tiwalah. Udah. Yang 2 dirinci, ada rinciannya. Yang terakhir nggak pakai rincian karena termasuk jenis dari sihir. Sihir semuanya apa? Haram. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.